Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa salli wa sallim ala habibina al-mustafa wa rasulil mustafa wa khairil anami wal wara Muhammad ibn Abdullah. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu min rabbihil yaqin. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama sesepuh bini sepuh dan seluruh jamaah hadirin dan hadirat pengajian Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kebaikan senantiasa terus Allah berikan kepada kita dengan kita hadir di majelis ilmu ini, yang mana baginda Rasulullah telah menjanjikan memberikan sebuah isyarat, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah mudahkan jalannya untuk menuntut ilmu. Maka bisa jadi langkah kita menuju masjid ini, majelis ilmu ini adalah petunjuk kebaikan dalam kehidupan kita, yang mana kehidupan kita itu tidak berhenti sampai hanya di liang lahat. Kehidupan kita ini akan berlangsung setelah dari liang lahat menuju namanya padang mahsyar. Dari padang mahsyar nanti ada namanya yaumul mizan, yaitu hari di mana kita ditimbang. Sebelumnya ada yaumul hisab, hisab semua amal perbuatan kita, baru nanti kita nyebrang sirat, baru akhir daripada puncak dari kehidupan kita adalah antara di surga atau di neraka. Ya, maka di sini ya, dalam kesempatan yang mulia ini semoga Allah betul-betul tunjukkan kita kebaikan pada kehidupan kita sampai nanti di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah hadirin pengajian Masjid Al-Muhajirin, ini seharusnya minggu depan karena qadarullah Ustaz Anas beliau berhalangan dan keluar kota, ada jalur kegiatan di luar kota, sehingga saya maju besok minggu depan beliau terjadwal. Semoga ini kebaikan, ya, kebaikan untuk kita semua, dan kita doakan untuk kita memberikan kemudahan dan berkah dalam sampainya. Kita lanjutkan kembali pembahasan setelah hadis yang kemarin yang ke-22, sekarang hadis 23 ya. Insyaallah 23. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malik Al-Haris ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia berkunya Abdul Malik, namanya Al-Haris ibni Asim Al-Ash'ari. Dia dari kalangan keluarga Ash'ar, maka disebut Al-Ash'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bahwanya bersuci ini merupakan separuh daripada keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan alhamdulillah ini memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Dan
perkataan subhanallah walhamdulillah ini memenuhi antara langit dan bumi. Kemudian wassalatu nurun, dan salat itu adalah merupakan cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah merupakan bukti. Wassabru diyaun, dan sabar itu merupakan cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, dan Al-Qur'an nanti di hari kiamat sebagai pembela atau malah menjerumuskan. Al-Quran itu akan menjadi hujjah atau yang membela kita, atau sebagai yang menunjukkan perbuatan kejelekan kita. Kullun nasi yaghdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Maka setiap manusia itu menjual dirinya, lalu ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang membinasakan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis yang luar biasa, Pak. Ya, hadis ke-23 ini hadis yang Masya Allah berkenaan dengan sesuatu yang menunjukkan betapa rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau menunjukkan kebaikan dari hal-hal kecil yang barangkali kita ucapkan tuh nggak ada 10 detik. Kita mengatakan subhanallah walhamdulillah itu tidak ada 10 detik, tetapi maknanya sangat luar biasa. Maka di sini ya, baginda Rasulullah SAW memulai dengan at-tuhur. At-tuhur itu artinya bersuci, Pak. Maka at-tuhur ini memiliki dua makna. Ya, makna realnya dan makna secara kiasnya. Maka ketika berbicara soal bersuci, ya, maka bersuci yang paling harus disucikan itu adalah mensucikan hati. Maka dikatakan di sini dari makna atau takwil daripada hadis ini, makna pertama dikatakan at-tuhuru syatrul iman. Mensucikan hati ini merupakan separuh daripada iman. Mengapa kok demikian? Karena kalau seandainya kita ingin iman kita itu sempurna, jangan ada rasa dengki, jangan ada rasa hasad, jangan pernah ada rasa di dalam hati kita sesuatu yang dapat merusak keimanan kita. Ketika dalam hati kita sudah ada perasaan, hati kita merasa sombong, merasa lebih baik daripada orang, merasa kita itu adalah merupakan yang lain jelek dan kita adalah baik, maka ini mampu merusak keimanan kita. Meskipun kita iman kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu Tuhan, tetapi ada penyakit di dalam hati kita tidak kita bersihkan, maka ini akan menjadi masalah dan menjadi perusak daripada iman kita. Maka dikatakan at-tuhuru syatrul iman, mensucikan hati, ya, ini merupakan separuh daripada iman. Lek wis atine api, ya, karo wong itu husnudzon, tidak pernah berprasangka buruk atau jelek, maka dia sudah memiliki kesempurnaan iman yang separuhnya lagi. Separuhnya lagi bagaimana? Dengan cara dia memaksimalkan ibadah-ibadahnya, maka akan naik. Maka iman itu kan naik dan turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Ya, iman itu naik turun, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan naik dengan taat, dengan mengerjakan kebaikan-kebaikan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan akan berkurang dengan kemaksiatan yang kita kerjakan. Berarti kalau pernah jenengan merasakan kok mager, ya, mager itu malas gerak. Bahasanya arek lagi mager itu bukan mager bangunan, bukan, tapi malas gerak. Kate sembahyang tahajud kok gak. Biasa Senin Kemis itu yo Senin Kemis kok saiki kok kenapa enggak Senin Kemis? Biasa sholat duha 8 rakaat 2 aja susah. Maka perlu dicek, barangkali kita ini terlalu banyak maksiat sehingga ini mampu menurunkan kualitas iman kita. Tidak hilang imannya, tidak, tetapi berkurang. Maka iman itu naik dan ini makna yang pertama. Makna yang kedua ini makna realnya, makna aslinya, bahwasanya bersuci yang seperti kita halnya ketahui dari bersuci dari berwudu, ya, kemudian dari kita mandi dan lain sebagainya, ini merupakan separuh daripada iman. Kenapa kok disebut iman?
Maka dalam sejarah Islam itu kiblat pertama umat Islam itu bukan di Mekah, Pak, bukan di Ka'bah, tapi di mana? Di Palestina, ya, di Masjidil Aqsa. Maka perintah awal sholat itu diperintahkan untuk menghadap ke Masjidil Aqsa, bukan ke Ka'bah. Maka di perjalanan setelah beberapa saat kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, diperintahkan untuk menghadap kepada Masjidil Haram. Kemudian sebagian sahabat mengatakan, Rasulullah, ini gimana? Berarti sholat saya selama ini yang menghadap ke Masjidil Aqsa ini tidak sah. Eman sudah sholat beberapa tahun, kemudian lah kok disuruh pindah, gimana sholat saya sebelumnya? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Maka Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menghilangkan iman. Artinya para ulama tafsir mengatakan iman di sini artinya bukan iman, tetapi adalah sholat. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menghilangkan sholatmu ketika engkau menghadap ke Masjidil Aqsa. Maka di sini makna iman dalam hadis ini dimaknai sebagian oleh ulama menjadi sholat. Jadi iman bukan iman makna sesungguhnya, tapi tapi maknanya sholat seperti halnya di Al-Quran dikatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menghilangkan imanmu. Artinya iman di sini adalah sholatmu ketika di Masjidil Aqsa, ketika engkau sholat menghadap Masjidil Aqsa. Ya, maka di sini maknanya apa? Bahwasanya ketika seseorang itu bersuci, berwudu, ya, kemudian menghilangkan hadas-hadas kecil atau besar, maka ini sudah separuh daripada pekerjaan sholat. Makanya wudu itu merupakan syarat sahnya sholat. Ya, orang kalau seandainya tidak wudu, ya, sekhusyuk apapun sholatnya, kemudian sebaik apapun sholatnya, maka sholatnya tidak diterima, karena dia tidak mengerjakan salah satu dari syarat sah sholat. Ya, maka perlu diperhatikan terkait kewuduan. Ya, jadi wudu itu makna secara konotasinya juga ketika kita berwudu itu juga menghilangkan segala hadas-hadas, bukan hanya baju dan tubuh kita, juga apa yang di dalam hati itu betul-betul dibersihkan. Maka air wudu yang kita pakai ini, ya, harusnya dan semoga bisa menghilangkan segala moto yang ada di hati kita, yang ada sombong, yang ada hal-hal yang kurang baik, iri, dengki, hasad, ini dihilangkan dengan air wudu kita. Ya, maka ketika kita Allahu Akbar, kita betul-betul mengesahkan Allah. Meskipun kita pejabat, kita itu orang penting, orang kaya, ya, maka ketika kita setelah wudu Allahu Akbar, kita betul-betul adalah menganggap bahwasanya selain Allah itu kecil. Karena kita sudah berikrar Allahu Akbar, Allah yang maha besar, maka selain Allah itu kecil. Tetapi kalau kita masih kepikiran dalam hati kita, dalam pikiran kita, waduh, kudusnya belum dipangan, rek. Waduh, aku ini diceluk Pak RT, rek, diceluk Pak Kades, rek. Kadesnya anyar menenggi, kalau tidak ditekani kok ini dan sebagainya. Maka ketika masih ada perasaan seperti itu, ini akan berpengaruh kepada sholat. Maka ini adalah makna daripada at-tuhuru syatrul iman. Maka bersuci ini merupakan separuh daripada iman. Makna konotasinya tadi berkenaan dengan hati, ya, artinya kalau hatinya baik maka imannya juga akan sempurna setengahnya. Kemudian makna realnya atau makna aslinya adalah ketika kita hendak melaksanakan sholat, kita berwudu, dan ini merupakan setengah daripada kita mengerjakan sholat. Kemudian walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan ucapan hamdalah, ucapan segala puji bagi Allah itu tamla'ul mizan, mampu memenuhi timbangan. Kenapa kok
sungguh luar biasa. Mek gur mengucapkan alhamdulillah ini kok bisa luar biasa ya. Maka para ulama mengatakan perkataan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, itu ada dua sisi yang harus kita perhatikan. Pertama, kita mengucapkan hamdalah itu dalam rangka kita betul-betul memuji terkait sifat-sifat dan keagungan Allah. Dan yang kedua, kita berhamdalah memuji Allah itu dalam rangka nikmat-nikmatnya yang sangat luar biasa. Maka mengapa Allah Subhanahu wa taala itu banyak menyantumkan dalam ayat itu, termasuk surat Al-Fatihah itu dengan ucapan pertama alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Artinya yang menciptakan dan yang memelihara alam semesta ini adalah Rabb Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau memuji dirinya sendiri dengan alhamdulillah. Kemudian dalam surat Al-Kahfi ya, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Maka segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab Al-Quran yang tidak ada bengkok sedikit pun di dalamnya. Maka pujian-pujian Allah kepada Zat yang Maha Agung ini betul-betul kita sampaikan dalam rangka itu, karena Allah pun mencontohkan demikian. Maka dalam keseharian kita, ya hendaknya kita itu juga banyak-banyak mengucapkan hamdalah. Maka kenapa kok ucapan hamdalah ini bisa memenuhi timbangan yang luar biasa? Jangan bayangkan timbangan nanti di akhirat, timbangan seperti timbangan gabah yang jenengan, Pak. Jangan bayangkan timbangan itu seperti timbangan berasnya di toko jenengan. Bukan. Timbangnya sungguh sangat luar biasa. Maka ketika kita bangun daripada tidur, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Karena tidak ada yang bisa menghidupkan kita. Kita itu semuanya dalam keadaan sebelumnya tidak hidup, diberikan roh oleh Allah. Dalam keadaan tidur pun yang dikatakan oleh para ulama sebagai mati kecil, Allah yang menghidupkan. Berapa banyak orang itu tidur tidak bangun lagi. Berapa banyak orang merem itu besok paginya nggak melek lagi. Banyak. Maka bersyukur kita itu dihidupkan kembali oleh Allah. Maka kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Doa setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amana. Karena yang bisa memberikan makan itu hanya Allah. Ya, bosnya jenengan. Ya, itu hanya sebagai perantara. Bu, suaminya jenengan yang ngasih nafkah itu hanya sebagai perantara. Yang ngasih makan itu adalah Allah, bukan manusia. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satupun hewan melata, Pak. Allah menyebutkan hewan melata. Kenapa? Hewan melata saja Allah yang jamin rezekinya, apalagi manusia yang punya akal, manusia yang berpikir, manusia yang diberikan kesempurnaan dari segala sisinya. Maka kita mengucapkan hamdalah itu dalam rangka sifat dan keagungan Allah Subhanahu. Kemudian kita berhamdalah itu juga dalam rangka kita itu mendapatkan nikmat dari Allah. Maka Allah itu berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Lek tongkon ngijir suruh menghitung nikmat Allah itu, kata Allah tidak akan pernah bisa. Yakin dari bangun tidur dengan nikmat jenengan dibangunkan dalam keadaan seger. Karena berapa banyak bangun-bangun sikile asam urat abu bangun. Jenengan dapat bernafas dengan gratis. Berapa banyak orang bangun-bangun tidak bisa nafas, sesek nafasnya.
Jadi ketika kemarin kita lihat sendiri ketika COVID luar biasa betapa mahalnya oksigen, sampai mengantri harga per tabungnya itu kalau beli tabungnya 1 juta untuk ngisi ulang 200.000 harus siap. Per ngisi itu pun 1 hari pemakaian. Betapa luar biasa. Makan apa yang kita makan. Kalau Allah tidak menumbuhkan beras yang kita makan, nggak bisa kita makan nasi selap itu, Pak. Kalau kita nggak menghidupkan ikan yang kita makan setiap pagi, misalnya kita nggak bisa makan iwak tongkol, iwak kolok yang kita makan. Kalau Allah tidak menghidupkan kedelai yang itu dibuat tempe yang kita makan, nanti tidak akan pernah bisa kita makan tempe setiap hari. Maka kalau suruh hitung nikmatnya Allah itu tidak akan selesai. Maka bersyukur. Maka ya Allah Subhanahu wa taala itu memuji Nabi Nuh alaihissalam itu dengan ucapan innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya dia, yaitu adalah Nabi Nuh alaihissalam, itu adalah 'abdan syakura, hamba yang syakur. Syakur itu adalah ismul mubalaghah, orangnya atau nabi yang paling banyak bersyukur. Karena kenapa? Karena Nabi Nuh alaihissalam itu dalam segala gerik-geriknya, bahasanya obah dia mengucapkan hamdalah. Ya. Teng masjid alhamdulillah. Umbi alhamdulillah. Ketemu rencang-rencang alhamdulillah. Memperbanyak kata syukur alhamdulillah. Dan beliau betul-betul luar biasa mengucapkan tidak keluar dari mulutnya yang paling banyak kecuali kalimat syukur alhamdulillah. Maka Allah sebut beliau itu sebagai abdan syakura. Ya, sebutan hamba yang banyak bersyukur kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ini terkait perkataan alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah. Kemudian ini lebih panjang hadisnya, Pak. Nanti kalau seandainya tidak selesai bisa diputus dan dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kemudian wa subhanallahi walhamdulillah. Nah, ini diduetkan, Pak. Tadi single perkataan alhamdulillah. Kemudian diduetkan wa subhanallah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Perkataan alhamdulillah ini bisa memenuhi timbangan. Kemudian ketika digabungkan dengan subhanallah walhamdulillah, ini bisa memenuhi apa-apa yang ada di langit dan di bumi, Pak. Ya. Jenengan ukur bumi ini lebarnya, luasnya itu seberapa. Langit pun demikian. Ketika kita itu terbiasa mengucapkan subhanallah walhamdulillah, ini luar biasa, Pak. Ya. Ini ganjarannya luar biasa. Ini bentuk rahmat dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba. Maka ketika kita mengatakan subhanallah, kita bahas subhanallahnya ini. Subhanallah itu kan artinya mensucikan Allah. Kita ini mensucikan Allah. Ya, pertama, ya, ketika kita itu berzikir subhanallah ini, pertama keyakinan dalam hati kita. Kalau tadi alhamdulillah tadi itu kepada sifat dan keagungan Allah, yang kedua kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Kalau subhanallah ini ada 3. Pertama, kita ini mensucikan Allah dari segala sifat kurang, sifat tidak terpuji yang itu tidak berhak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sifat kurangnya itu, ya, atau sifat tidak layaknya itu kita mensucikan Allah, bahwasanya Allah itu tidak punya sifat tidak layak. Contoh, Allah itu makan. Ketika kita menganggap bahwasanya Allah itu makan, butuh makan, seperti hanya manusia, kita jauh-jauhkan pikiran kita bahwasanya Allah itu tidak butuh makan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ketika Ibunda Maryam, ya, dan dan putranya Nabi Isa alaihissalam itu dianggap Tuhan karena Ibunda Maryam melahirkan putranya tanpa bapak.
kemudian Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menghidupkan sesuatu yang sudah mati, maka orang-orang itu menganggap Nabi Isa alaihissalam Tuhan. Kemudian Allah sendiri yang mengatakan kana yaqulanit ta'am. Mereka berdua itu memakan makanan yang seharusnya bisa ditelaah bahwasanya ketika dia itu betul-betul memang seorang Tuhan, ya, dua orang itu Tuhan, maka tidak akan makan makanan. Tapi Allah tetapkan dalam Al-Quran kana yaqulanit ta'am. Ya, Ibunda Maryam dengan Nabi Isa alaihissalam adalah merupakan manusia, dia juga makan, mereka berdua makan. Maka mustahil bagi seorang Tuhan, bagi Tuhan itu untuk makan makanan yang seperti kita makan pada umumnya. Maka ini adalah merupakan sifat tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidur. Kalau kita manusia itu tidur ngantuk. Makanya dalam surat dalam ayat kursi itu Allah mengatakan apa? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu apa? Sinah itu artinya ngantuk, Pak. Jadi ada macam-macam tidur. Pertama itu sinah, yang kedua nuas, yang ketiga itu naum. Ya. Kalau sinatun itu jenengan tidurnya itu tidur gini, Pak. Ini orang kaget. Ada ya ketika Jumatan ya sering ya. Nah, ngaku kabel Jumatan ngantuk kabel. Jadi kalau seandainya ini langsung kaget, itu namanya sinatun. Ada namanya na'isayan asumu asun. Ini tingkatan lebih dalam daripada tidur. Jadi dia itu agak dalam tidurnya, ya. Tapi dia masih mendengar, Pak. Mendengar, ya. Tapi merem motor nih. Ditakoni jawab. Lek Gus Dur iki mari tingkatan lebih tinggi lagi. Jadi apa namanya? Matanya itu merem, ya. Kemudian tapi dia masih mendengar. Ini tingkatan lebih dalam daripada tidur. Kalau tadi sinatun, kemudian mu'asin itu kayak gitu, dia ngantuk gitu, dibangunkan, bangun. Tapi belum dalam tahap dia tidur. Baru yang terakhir itu naumun. Naumun itu tidur ya tidur. Ya dia betul-betul tidur. Ya. Maka dalam keadaan hidup pun orang bisa tidur. Ya, tapi kalau ngantuk dia di pertengahan antara sinatun sama nu'as tadi. Nah, Allah itu punya sifat apa? Ditetapkan apa? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu ngantuk pun enggak, ngantuk kaget gitu enggak. Ya, bayangkan kalau Allah itu ngantuk sedikit pun, ya, meleng sedikit pun, ya, maka ini semua tatanannya akan hancur sedemikian. Ya, maka ini yang menjadikan apa namanya? Ketika kita bertasbih kepada Allah, kita betul-betul mensucikan Allah dari segala sifat yang tidak terpuji. Ya, kemudian sifat yang kedua, ketika kita bertasbih itu, ya, kita mensucikan Allah dari segala macam kekurangannya. Ya. Ketika kita melihat Allah itu apa? Tidak seperti manusia. Manusia itu banyak kurangnya, banyak lupanya. Sedangkan Allah tidak. Ya. Jadi jangan pernah ketika kita mentasbihkan Allah, kita mensucikan Allah, kita sebisa mungkin mensucikan Allah itu dari segala kekurangannya. Kemudian yang ketiga, kita berusaha mentasbihkan Allah, mensucikan Allah dari memisalkan, dari menyerupakan dengan makhluknya. Ya, karena sesungguhnya apa namanya, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu enggak sama dengan makhluknya. Ya, ketika Allah menetapkan dalam Al-Qur'an Allah itu memiliki tangan, memiliki wajah. Tapi jangan pernah dibayangkan wajahnya Allah, tangannya Allah seperti tangan kita manusia, tidak. Ya, karena Allah sendiri menetapkan laisa kamitslihi syai'un. Ya, maka ini merupakan bentuk tasbih kita. Maka ketika kita bertasbih subhanallah walhamdulillah dengan apa? Dengan betul-betul memaknai apa yang kita katakan ini mampu apa? Memenuhi timbangan langit dan bumi. Ya, maka saya sampaikan pada jenengan dan barangkali sudah pernah saya sampaikan terkait makna zikir sama wirid. Ya. Kalau zikir itu
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wadzurullaha dzikran katsiran. Berzikirlah, mengingatlah Allah dengan ingatan yang banyak. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Hamba Allah yang bertakwa, yang beriman adalah dia yang mengingat Allah dalam keadaan qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa 'ala junubihim, dan ketika dalam keadaan tidur. Itu adalah hamba Allah yang bertakwa. Artinya apa? Zikir itu lebih cenderung kepada iling, Pak. Iling itu memusatkan antara pikiran kita dan hati kita dengan apa yang kita ucapkan dalam lisan kita. Kalau seandainya kita beristighfar, ya, kita sesuai dengan yang kita berhamdalah, bertahmid alhamdulillah. Dalam hati dan pikiran kita memikirkan bahwasanya nikmat Allah pada kita sudah banyak, sangat banyak. Ketika kita beristighfar, dalam hati dan pikiran kita mengingat segala dosa kita, dan tidak ada yang mampu mengampuni kecuali siapa? Maka ketika kita mampu mengkombinasikan apa yang keluar dari mulut kita itu dengan hati dan pikiran kita, itu namanya zikir, Pak. Tapi kalau wirid itu hanya sebatas diucapkan. Biasanya orang itu ayo zikir ping 1000, maca sholawat atau maca istighfar ping 1000. Bagus, Pak, enggak salah. Artinya apa? Astagfirullah ping 1000. Baik enggak? Baik. Pahala enggak? Pahala. Tetapi tidak mengkombinasikan antara hati sama pikirannya, hanya dalam lisan. Maka ini juga termasuk kebaikan. Tetapi derajatnya lebih tinggi mana, Pak? Wirid atau zikir? Lebih baik. Maka mengapa kok zikir ini lebih derajatnya lebih tinggi? Karena apa? Karena mengkombinasikan antara hati dan pikiran. Barangkali orang yang terbiasa meskipun dengan cepat tapi sambil barangkali ada. Ya, tapi kalau kita melihat subhanallah sampai tidak kerungu. Allah ada sampai jadi baik. Tapi kalau seandainya sampai merubah makna dan kata, ini juga perlu untuk diluruskan. Ya, ini terkait ucapan subhanallah walhamdulillah. Ya, tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Kemudian wassalatu nurun. Rasulullah sebutkan salat itu adalah merupakan cahaya. Maka cahaya di sini ada dua makna, Pak. Ada maknanya makna secara maknawi, sama maknanya secara hakiki, Mas. Kalau maknanya secara maknawi cahaya, ya, artinya secara hakiki maknanya bahwasanya sholat ini merupakan cahaya, yang mana cahaya ini menunjukkan di depannya itu adalah sebuah petunjuk kebaikan. Maka mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ini betul, ya. Artinya ketika kita itu sering bermaksiat, kalau bahasanya arek kan saya ke STMJ, napa STMJ? Sholat terus maksiat. Tapi ya nggak bagus juga. Tetapi daripada nggak sholat, itu juga lebih baik dia sholat. Maka ketika kita melihat ada orang dia itu ahli maksiat, ya, kemudian kita ngomong itu bahasa kayak mendal. Apa kira-kira kebaikan yang kita sampaikan? Kecuali sholat. Maksiat kan enggak apa-apa, tapi sholat itu tetap kebenaran. Maka dalam kategori seperti ini, artinya sudah terbiasa dengan kemaksiatan, kita suruh dia untuk sholat, ini akan menjadikan cahaya. Yang mana cahaya itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Saya ada kisah menarik dari Buya Hamka. Ketika jenengan membaca tafsir Al-Azhar itu, yang beliau karang ketika beliau dipenjara selama 2 tahun oleh Soekarno itu, beliau mengarang namanya kitab tafsir. Ya, kitab tafsir Al-Azhar itu beliau menceritakan kisahnya dalam ayat innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika itu beliau diundang untuk mengisi sebuah acara di Eropa terkait Islam.
Ketika itu beliau diundang di Eropa dan beliau sendirian. Tidak ada ajudan yang membersamai, tidak ada keluarga yang membersamai, dia hanya sendiri, betul-betul sendiri ketika itu. Jadi ketika setelah mengisi sebuah seminar ya di Eropa sana, kemudian tiba-tiba ya, dia dijebak oleh orang-orang di sana. Ketika sudah masuk pintu hotel, tiba-tiba dimasukkan 2-3 perempuan untuk menggoda dia, kata dia, yang ingin menjebak. Kemudian ketika dipaksa memasukkan, ya masuk perempuan 3 atau 2 orang tadi itu dengan parasnya paras Eropa, Pak, cantik, tinggi, putih, ya kemudian bajunya baju yang terbuka, kemudian perempuan tadi memulai menggoda Buya Hamka. Kemudian dalam pikiran beliau mengatakan, dituliskan dalam tafsirnya, aku kalau malam ini berzina, demi Allah tidak ada yang mengetahui, keluargaku tidak ada, santriku tidak melihat, masyarakat tidak melihat, hanya aku dan perempuan ini, tidak akan pernah ada yang tahu. Artinya nama saya tidak akan tercoreng dengan saya melakukan perbuatan zina. Tetapi yang membuat saya malu adalah apa? Bagaimana saya bertemu dengan Allah ketika sholat subuh besok. Saya menghadap kepada Allah dalam keadaan saya telah berzina. Maka yang beliau hanya pikirkan itu besok sholat subuh ini ya apa? Aku menghadap Allahu Akbar, ya aku mari zina. Maka ini yang menjadikan sebab ya beliau mengatakan saya mengambil pelajaran dari ayat innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat ini mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka dalam ayat ini juga dikatakan kalau seandainya sholat kita benar, sudah baik, niscaya Allah akan jauhkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kalau seandainya kita masih STMJ, ya, maka ini harus dipertanyakan. Ada apa dengan sholat saya? Barangkali sholat kita ada yang perlu diperbaiki, sehingga ya kenapa kita tetap meskipun sholat, tapi maksiat tidak mampu kita bendung untuk terus mengerjakannya. Maka kita harus introspeksi. Barangkali sholat kita yang kurang baik, barangkali yang caranya kurang sesuai, barangkali sholat kita yang kurang ikhlas, karena walillah. Nah, ini terkait nurun cahaya. Ini makna hakikinya. Adapun maknawinya nanti di hari kiamat itu masya Allah ya, kubur kita itu gelap. Nanti ketika nyebrang sirat pun itu gelap. Sirat itu adalah merupakan jembatan yang menghubungkan kita dengan neraka. Di bawahnya ada neraka. Menghubungkan dengan surga, di bawah ada neraka. Maka dalam keadaan gelap ya. Maka ketika kita itu dalam keadaan sudah mati ya, kemudian kita itu tidak memiliki amal, tidak memiliki sholat yang baik, ya niscaya kuburan kita itu akan gelap. Maka apa yang kita butuhkan untuk menerangi itu? Maka dikatakan dalam sebuah riwayat, sholat ini adalah merupakan cahaya yang betul-betul akan menerangi kubur kita dan akan mengantarkan kita sampai surga dengan dalam keadaan yang terang benderang dengan surga. Maka dalam sebuah hadis diriwayatkan, basyiril masya'ina fi dzulmin ilal masajidi binurit tami yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang yang berjalan menuju masjidnya dengan keadaan gelap. Dan saya melihat di sekitar ini masih gelap semua. Rumahnya Pak Iqbal sini gelap Pak ya. Dalam dikit-dikit remang-remang. Ya. Berilah kabar gembira kepada orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap. Nanti di hari kiamat nanti kata Rasulullah akan mendapatkan cahaya yang sempurna karena dia itu sholatnya istiqomah dalam keadaan meskipun dalam keadaan gelap di dunia. Maka berilah kabar gembira kepada mereka. Ya, karena sesungguhnya nanti di hari kiamat Allah berikan penerang daripada sholat yang kita kerjakan selama kita di dunia, meskipun kita pergi ke masjid itu dalam keadaan gelap. Kita harus bawa senter. Ada masih yang bawa senter ketika ke masjid? Ya, saya melihat masih banyak yang bawa senter. Anak-anak lampu tidak tercukupi di sini. Maka Rasul memberikan perintah basyiril masjidina. Berilah kabar gembira pada orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid-masjid mereka dengan bahwasanya akan mendapatkan cahaya sempurna nanti di hari
di hari kiamat. Lanjut atau kita beri dulu Pak Imam? Lanjut ya, baik. Kita selesaikan hadisnya. Oke. Kemudian was-shadaqatu burhanun, dan sedekah ini adalah merupakan burhan. Burhan itu artinya bukti, Pak. Ya. Jadi sedekah itu apa? Artinya dari kata shadaqah, jujur, pembuktian. Ya, sedekah itu lebih condong meskipun berbagai bentuk banyak caranya. Dengan senyum kita sedekah, dengan kita itu berbuat baik pada orang sedekah, tetapi sedekah yang dimaksud di sini adalah lebih cenderung kepada harta. Kenapa kok lebih cenderung kepada harta? Ya, karena sesungguhnya manusia itu memiliki kecintaan yang sangat dalam kepada harta. Makanya Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu mencintai harta itu nyekel sampai nyekel ini. Jadi betul-betul mencintai hartanya dengan betul-betul cinta. Maka disebut hubban jamma, cinta yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Apa? Minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadz-dzahabi wal fiddah. Manusia itu diberikan sebuah naluri untuk mencintai anak-anak. Memiliki kecenderungan kepada syahwat, mencintai anak mereka, termasuk kepada apa? Kepada harta-harta dari emas dan perak. Artinya mencintainya luar biasa. Apalagi didapatkan dengan usaha yang kerja pagi siang sore, ya, kemudian mengumpulkan, kemudian akhirnya ditokno ini apa? Ngerti nggih? Jadi punya harta, kemudian boleh sorok, ya, budal isu mulai bengi, lah kok enak men kate dikekno ning wong, kok enak men dikekno ning masjid, kok enak men dikekno gawe pengajian, boleh sorok kok ditoknoe kok gampang ngono. Maka hal-hal semacam ini betul-betul menjadi pembuktian iman kita. Ya, maka orang-orang yang ahli sedekah itu, ya, ini betul-betul imannya itu ditaruhkan di sini, Pak. Temenan apa enggak imannya? Betul-betul beriman pada Allah Anda. Betul-betul dibuktikan dengan kau berikan harta yang kau carikan, yang kau cari, yang kau perjuangkan. Apakah kau sedekah untuk masjid? Apakah kau sedekah untuk anak yatim? Apakah kau sedekah untuk pondok pesantren? Ya, ketika engkau masih hanya sebatas saya kurangnya, berarti pembuktiannya masih. Ya, maka dan sedekah ini betul-betul diharapkan oleh oleh orang-orang ahli kubur, Pak, nanti, Pak. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akuna minas sholihin. Jadi kalau seandainya ahli kubur itu diberikan kesempatan, laula akhartani, diakhirkan dikit matinya itu, diberikan kesempatan untuk hidup lagi, maka dia ingin mengerjakan amal soleh itu berupa apa? Saya benar-benar akan ingin bersedekah dan menjadi hamba yang soleh. Ini yang diharapkan itu bersedekah, Pak, bukan haji, bukan apa, tapi betul-betul karena ini membuktikan imannya itu betul-betul dibuktikan dengan sedekah. Maka disebutkan sebagai was-shadaqatu burhanun. Kemudian yang selanjutnya was-sabru diyaun, dan sabar itu merupakan dia cahaya. Ya. Maka bedakan nurun sama diyaun. Nurun itu punyanya matahari. Kalau diyaun itu punyanya bulan. Kalau nurun itu adalah cahaya yang langsung nyentrong dari sumbernya. Kalau dia itu adalah merupakan cahaya yang terpantul oleh pada sumber ini. Maka salat tadi itu diibaratkan oleh Rasulullah sebagai matahari nur, dan dia ini diibaratkan sebagai sabarnya. Makanya Allah itu memberikan sebuah perintah dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi kalau saya punya masalah apapun, minta sama Allah dengan cara apa? Dengan cara sabar dan salat. Karena sabar itu adalah merupakan sesuatu yang
merupakan cahaya pantulan dari kebaikan sholat tadi. Ya, maka sabar itu ada 3 macam. Sabar kepada perintah Allah, ya tidak mudah Pak. Ngurung-ngurung pengajian sak jam lebih titik yang sampun Pak Imron lanjut. Nah, itu wis luwe iki mari ono acara berat. Jadi sabar dalam ketaatan itu tidak mudah. Jangan duduk di sini sejam harusnya ini selesai. Gara-gara hadis Rasulullah ini mau duduk lebih lama lagi itu berat. Itu sabar. Maka sabar pada ketaatan dulu. Yang kedua, sabar untuk tidak maksiat sama Allah itu juga berat. Ya, ketika kita itu kok minum khamr itu enak, berzina itu enak. Dalam hati kita pengen Pak. Tapi kita harus sabar. Bahwasanya apa yang dikerjakan orang itu tidak baik, maka kita tidak boleh kerjakan. Maka sabar dalam bermaksiat kepada Allah itu harus betul-betul diikat. Kemudian sabar yang ketiga, sabar dalam musibah yang ditimpakan oleh kita. Maka ini merupakan cahaya, yang mana cahaya ini adalah merupakan kebaikan karena kita sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Dan Al-Qur'an itu merupakan hujjah pembela. Ya, Al-Qur'an itu hujjah pembela kita di hari kiamat nanti. Makanya Rasul bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an. Ya, teruslah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an itu apa? Ya'ti yaumal qiyamah, akan datang di hari kiamat syafi'an, pemberi syafaat sebagai pembela engkau li ashabi, bagi sahabatnya. Sahabat itu adalah orang yang banyak berinteraksi dengan kita. Saya sahabatan sama Pak Imron, kenapa? Sering interaksi. Saya sahabatan sama jenengan karena kita sering berinteraksi. Maka kenapa kok disebut teman tidur itu adalah istri Pak? Ya, sahabat hidup kita itu hanya adalah istri. Karena kenapa? Karena yang bersama kita berinteraksi dengan kita itu adalah istri kita. Maka ketika kita mampu menjadikan Al-Qur'an hal yang banyak kita interaksikan setiap hari, maka kata Rasulullah, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Maka di hari kiamat nanti, ya Al-Qur'an itu akan menjadi pembela kita. Ya, ketika kita banyak dosa, banyak maksiat, kemudian kita sering baca Al-Qur'an, kita mengamalkan Al-Qur'an, ini adalah merupakan hamba-Mu ya Allah yang memperjuangkan kita ketika di dunia. Yang membersama itu memperbanyak interaksi dengan kita di dunia. Entah itu dengan membacanya, dengan mengamalkannya, atau memperjuangkannya dari kebaikan-kebaikan syiar-syiar Al-Qur'an. Atau Al-Qur'an ini menjadi menjadi penjerumus kita nanti. Kenapa? Karena kita itu hanya sekedar ingin dikatakan sebagai ahli Qur'an. Aku moco, tapi mocoe taruh pakai pengumuman. Aku mau ke Quran sejus dinoe. Kalau melantunkan Quran itu tidak ada masalah, boleh. Melantunkan Al-Quran kemudian dia membaca tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya kuat-kuat, aku dinoe itu mau Al-Quran sak jus lho. Entong boy meneng aku mau orang jus lho. Pengumuman Pak. Kalau membacanya dengan suara lama tidak ada masalah. Tapi kalau pengumuman kesana kesini aku mau ini aku sinau dan sebagainya, maka ini menjadi sesuatu yang menjadi perjalanan. Apalagi kita membaca Quran tidak diamalkan. Nah, ini termasuk di hari kiamat ini Al-Quran akan menjerumuskan kita. Karena Al-Quran itu hanya sekedar sampai dalam tenggorokan kerongkongan kita, tidak sampai dalam hati kita dan tidak sampai kita amalkan dalam perbuatan sehari-hari. Maka kenapa Al-Quran itu dalam ayat pertama Al-Baqarah itu Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk Pak. Bukan sebagai bacaan, bukan sebagai sekedar untuk dipegang, disimpan, apalagi tidak dibaca. Bukan hanya sekedar itu, tapi lebih daripada itu harus diamalkan. Maka Al-Quran itu menjadi pembela di hari kiamat, atau menjadi yang menjerumuskan kita. Ya. Dan yang terakhir di sini, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Maka setiap hamba itu ketika keluar dari rumahnya, ya, itu seakan-akan menjual dirinya, Pak. Rasul itu mengumpamakan dengan perkataan yang indah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu juga sering mengatakan, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Allah itu membeli.
Kenapa Allah bahasakan dengan jual beli? Karena berjual beli dengan Allah itu adalah perjual beli yang tidak pernah rugi. Dan kalau jadi pengusaha, siapkan jatah rugi jenengan. Kata mentor-mentor bisnis seperti itu. Orang jual beli pasti pernah rugi, tidak mungkin untung terus. Abdurrahman bin Auf juga pernah rugi, Utsman bin Affan juga pernah rugi. Maka dipersiapkan space ruginya untuk ketika kita berjual beli. Tapi kalau kita berjual beli dengan Allah, maka Allah itu membeli diri kita, ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum, membeli dirinya, ya, wa amwalahum, dan dengan hartanya, bi anna lahumul jannah, dengan surga, yang mana surga itu pasti untung, tidak mungkin rugi. Maka kenapa kok dalam hadis ini dikatakan, ya, setiap orang itu pergi untuk menjual dirinya. Maka tinggal kita menjual diri kita itu dengan kita membebaskan diri kita dari api neraka, atau malah membinasakan untuk menuju neraka. Jadi kalau kita keluar dari rumah, ya, kita menyiapkan, ya Allah, ini saya berjual diri denganmu, saya berikan harta saya untukmu, ya, maka insya Allah aku akan beli harta saya ini, ya, dengan yang lebih baik dari surga. Saya berikan nyawa saya ini untukmu, ya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku persembahkan sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untukmu, ya. Maka Allah beli, ya, Allah kita jual, Allah beli. Lo beli, gue jual, lo jual, gue beli. Ya, bahasa orang Jakarta kayak gitu, ya. Lo jual, gue beli. Kamu mau jual apa, saya akan beli. Maka tergantung kita mau menjual apa enggak beli kita. Kalau kita hanya sekedar kita itu korek ya wis sore, alhamdulillah, mau mangan, kerja, tandang gawe, mau guru ya guru, tidak ada sesuatu yang kita jual kepada Allah. Surga itu mahal, Pak. Surga itu adalah sesuatu yang harus kita tebus dengan sesuatu yang kita miliki. Apa yang kita ingin berikan untuk surga? Amal kita sudah cukup, harta kita sudah berapa puluh juta yang kita berikan, apalagi nyawa kita, ya, yang kita adalah seorang yang tidak pemberani, sangat pengecut ini, sehingga tidak pernah membela dari agama Allah. Apa yang kita berikan untuk surga? Maka jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan surga dengan hal yang murah. Surga itu dibeli dengan harga yang mahal, ya, dengan darah-darahnya kaum dengan darah-darahnya kaum mujahidin, dengan keringat-keringatnya daripada ahli ibadah. Ya, maka ketika kita berharap surga tapi kita nggak mau memberikan apa yang kita miliki kepada Allah, jangan mimpi dapat surga. Artinya surga pun, kalau kita dapat surga nanti masuk surga pun, surga itu bertingkat. Ya, al jannatu darajat wan naru darakat. Surga itu bertingkat, neraka pun itu bertingkat tingginya. Ya, makanya yang paling rendah neraka itu apa? Neraka jahanam. Miliknya siapa? Miliknya orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu yang di lisannya menyampaikan kebaikan, ya, kejujuran, tapi dalam hatinya menyembunyikan daripada apa yang disampaikan. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah tempatnya di neraka yang paling bawah, neraka jahanam. Ya, maka surga pun bertingkat-tingkat. Ada namanya surga Aden, ada namanya surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Ya, maka kita berharap semua dikumpulkan di surga yang tertinggi, di surga Firdaus. Amin. Ya, maka ini adalah merupakan hal yang harus kita perjuangkan. Surga itu tidak murah. Surga itu harus kita beli. Kita harus menjual diri kita kepada Allah, sehingga Allah mau memberikan kebaikan berupa surga nanti di hari kiamat. Semoga dengan kita di majelis ilmu ini adalah bentuk pengorbanan waktu kita yang kita berikan untuk agama Allah. Ya, kita menyisihkan 1 jam waktu kita per minggu, ya, untuk dalam rangka kita menuntut ilmu, memperdalam agama yang nanti akan ada kebaikan-kebaikan dari tempat ini, insyaallah. Maka ini semoga adalah sebagai amal soleh yang mana dapat menjadikan kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.